Aksi teror masih saja terjadi di Indonesia, bahkan terduga pelaku yang melakukan aksi bom bunuh diri di Bandung Rabu pagi disebut ex-napiter atau mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat 2017 silam. Namun di akhirnya bebas September 2021. Dan kami akan berbincang dengan Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Muhammad Syaukilah. Halo, selamat malam Pak Syauki, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Baik, baik Pak Syauki, langsung saja Pak Syauki ini berbicara soal apa yang terjadi pagi tadi. Kita melihat polisi lagi-lagi jadi target serangan. Sebenarnya ada apa? Apa yang Anda baca dari kejadian ini? Kalau kita melihat kejadian ini, pertama saya ingin menyampaikan di mendalam dan keras aksi teroris. Ya. Yang kedua, saya menyampaikan bahwasanya ternyata aksi terorisme itu masih ada gitu ya. Yang dilakukan baik kelompok maupun individu gitu ya. Nah, ini menjadi keyakinan kita bersama, ada orang yang dahulu melakukan aksi terorisme lalu dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, lalu keluar, lalu kemudian jadi pelaku teror kembali. Nah, ini menurut hemat saya menjadi tantangan bagi kementerian lembaga yang terkait dengan penanggulangan terorisme untuk bisa mereduksi residivis kasus terorisme gitulah. Artinya ada problem berkenaan dengan deradikalisasi. Mau tidak mau kita harus nyatakan demikian. Oke. Iqbal. Oke, berbicara soal pelaku sendiri ini, terduga pelaku. Kapolri menyatakan bahwa pelaku ini merupakan ex-napiter yang berafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau Jawa Barat. Sebenarnya bagaimana eksistensi kelompok JAD saat ini, khususnya di Jawa Barat? Apakah memang tetap terus eksis, apalagi mereka juga sudah beberapa kali melakukan aksinya begitu, seperti yang berlangsung di Cicendo itu? Ya, artinya begini, misalnya kalau kita lihat beberapa waktu lalu ada pergantian pimpinan ya, dan seruan juga untuk berbaiat kepada pemimpin baru khusus ini yang menjadi salah satu hal yang menarik di konteks kajian terorisme gitu ya. Nah, apakah kemudian juga kelompok-kelompok teroris ada di Indonesia? Nah, di Indonesia ini juga kembali memperlihatkan bahwasanya eksistensi mereka masih ada. Kalau kita lihat persebarannya, memang Jawa Barat itu kan salah satu beberapa survei-survei yang ada memang memperlihatkan satu kondisi yang berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Iqbal. Ya, tapi kalau melihat dari apa yang terjadi belakangan ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi kita tahu juga ada kejadian kemarin di Thailand, lalu juga beberapa waktu lalu di Pakistan. Apakah ini memang ada kaitan dengan jaringan teroris internasional? Ya, karena ISIS itu kan terkoneksi bukan hanya melalui jaringan gitu ya. Artinya jaringan virtual kelompok ISIS ini atau di Indonesia itu JAD itu mereka terkoneksi melalui jaringan dunia maya. Ketika ada seruan untuk melakukan baiat, sebar di jaringan-jaringan. Artinya mereka secara online khalifahan secara online itu masih berjalan. Dan kalau kita lihat reaksi aksi tadi pagi itu sangat terlihat adanya glorifikasi di beberapa media sosial mereka. Yang ingin memperlihatkan bahwasanya ini aksi heroik, ini aksi suci gitu yang sebetulnya itu jauh dari nilai-nilai agama manapun gitu ya. Tapi kalau di luar negeri seperti Thailand dan juga Pakistan seperti yang tadi disampaikan, apakah mereka juga menyasar pihak kepolisian? Kalau kita lihat tren terorisme yang terjadi di dunia, Global Terrorism Index tahun 2021 memang aparat kepolisian itu menjadi salah satu target dari aksi terorisme. Baik itu yang jadi di Asia Selatan gitu maupun di Timur Tengah, dan kemudian ada juga di Indonesia atau di negara-negara yang lain, ini menjadi
target sasaran dari aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ekstrim yang berbasis berbagai macam ideologi dan keagamaan gitu ya. Tapi di satu sisi juga sempat yang menarik ini adalah polisi menemukan tulisan soal KUHP di motor pelaku, bahkan fotonya sudah tersebar di media sosial dan lain sebagainya. Apakah memang motif serangan atau ada motif lain terkait dengan bom bunuh diri ini? Ya, mereka kan menganut teologi yang berbeda, atau kemudian mereka hampir semua jaringan teror ya yang ada, baik itu Al-Qaeda atau dengan berbagai macam varian kelompok radikal teror yang ada di Indonesia, hampir semua itu kan menginginkan penerapan syariat Islam gitu ya. Nah, penerapan syariat Islam dalam pikiran mereka gitu ya. Nah, ini salah satunya mungkin juga salah satunya juga pembentukan negara hukum secara Islam. Nah, itu yang kemudian kalau kita lihat di KUHP, mereka mengatakan bahwasanya ini bukan hukum Tuhan gitu. Padahal kan sebetulnya kalau kita lihat hukum-hukum yang ada di Indonesia itu sangat berusaha untuk memasukkan berbagai macam nilai-nilai, entah itu nilai-nilai dari agama, dari nilai-nilai dari adat kultur dan yang lain-lain. Memang mereka selalu saja menggunakan terminologi, misalkan di dalam dokumentasi yang ada itu togut gitu ya. Ini togut gitu. TNI Polri itu kan menurut mereka adalah Ansarut Togut, tentara-tentara Togut. Jadi memang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan menurut terminologi adalah kafir. Kafir menurut mereka itu halal darahnya, nah, boleh dibunuh. Itu yang terjadi di pagi hari tadi. Iqbal. Berarti kalau RKUHP ini sendiri yang sudah disahkan menjadi undang-undang masih terus bergulir, masih menjadi pro dan kontra. Apakah kejadian seperti ini patut diwaspadai, bahkan kemungkinan akan ada lagi? Selama ideologi teror itu ada, selama ada kelompok yang menganut, selama ada media sosial menyebarkan paham ideologi yang ekstrim ini, selama itu juga pula ada ancaman, potensi ancaman terorisme yang ada. Apalagi dengan adanya media sosial, ya kita ketahui ya, pelaku ini belajar membuat bom dari media sosial, tutorial dari media sosial. Artinya media sosial itu menjadi sarana penting buat kelompok ini melakukan aksi terorisme, baik dalam konteks danaan, pelatihan, maupun nanti propaganda yang kemudian tadi juga pagi kita lihat itu. Jadi memang ini PR kita semua. Saya bersyukur misalkan KUHP itu memperlihatkan adanya pasal yang mengatur bagaimana adanya ideologi yang anti Pancasila. Nah, ini menurut saya satu hal yang menarik ya. Karena semua ideologi kelompok-kelompok jaringan teror yang ada di Indonesia hampir semua anti terhadap Pancasila. Saya bisa pastikan itu. Oke, bagaimana mengubah ideologi ini supaya bisa kembali ke jalurnya begitu? Mengingat bahwa media sosial ini cukup seperti Anda katakan, ini cukup berpengaruh besar terhadap perekrutan dan lain sebagainya. Nah, sudah ada regulasinya, kita lihat nanti apakah kemudian aparat keamanan kita bisa, aparat penegak hukum kita bisa melakukan akselerasi regulasi seperti apa nantinya, kita tunggu saja ke depan seperti apa. Dan menurut saya yang juga penting bagaimana juga memastikan soal program-program deradikalisasi dan kontranarasi itu berjalan dengan baik. Deradikalisasi baik dalam lapas dan di luar lapas itu berjalan dengan baik dan sustain. Nah, apakah kemudian saya tidak tahu apakah kemudian pelaku ini juga mendapatkan program deradikalisasi atau ikut program deradikalisasi ketika di dalam lapas. Lalu kemudian ketika keluar lapas, keluar dari lembaga pemasyarakatan di September 2021, apakah kemudian deradikalisasi itu berkelanjutan terhadap pelaku ini, yang saya sampai hari ini masih belum memiliki datanya. Oke. Iqbal.
Nah, tentu ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab karena problem kita adalah bagaimana kita melakukan program deradikalisasi dan kontra narasi aksi terorisme itu secara sustainable dan terintegrasi semua kementerian lembaga dan tentunya masyarakat juga penting untuk dilibatkan. Pak Syauky mungkin bisa memberikan contoh kepada kami seperti apa sebenarnya yang patut kita waspadai ketika berbagai macam informasi tentunya bisa saja membawa kita menjadi tidak benar misalnya, ikut terhasut dan lain sebagainya. Apakah ada ciri-ciri khusus yang mungkin bisa Bapak sampaikan terkait dengan hal tersebut? Karena kita tahu bahwa media sosial sangat bebas sekali, kita juga hampir 24 jam mengakses media sosial. Ya, yang pertama mungkin ciri-cirinya bagaimana kita melihat media sosial itu apakah mengandung kebencian terhadap internal sesama masyarakat, sesama warga negara. Ini menjadi penting ya. Apakah kemudian menyerang kearifan lokal ya, yang ada di negara kita. Lalu apakah kemudian konten-kontennya itu berupaya menegasikan kebinekaan, menegasikan Pancasila, menegasikan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan yang lain-lain. Nah, itu beberapa hal yang menurut hemat saya, ujaran kebencian dan yang lain-lain itu adalah beberapa ciri yang masyarakat sebenarnya perlu aware dan hati-hati ketika ada konten-konten yang mengarah pada ujaran-ujaran kebencian, negasi terhadap Pancasila, negasi Undang-Undang 45 dan yang lain-lain. Juga kearifan lokal, budaya lokal yang selama ini berabad-abad yang ada di Indonesia, ketika ada satu kelompok yang menyatakan ini keliru, ini kamilah yang paling benar, lain keliru. Ya, ini yang kemudian masyarakat perlu hati-hati dilihat bagaimana ini kemudian efeknya bagi harmoni di masyarakat kita gitu, Mas. Oke, Pak Syauky, terakhir ini berbicara soal apa yang terjadi tadi pagi. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini bisa terjadi lagi. Tapi kalau di satu sisi, tentunya kalau kita melihat ke belakang, bulan Desember banyak sekali acara-acara besar, Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya begitu. Dan banyak informasi yang mengatakan bahwa biasanya banyak aksi terorisme terjadi pada bulan Desember. Apakah di satu sisi bahwa intelijen ini gagal begitu atau bagaimana? Ya, artinya itu jadi tantangan. Apa gagal atau tidak, memang kalau kita lihat angkapan di tahun-tahun terakhir itu luar biasa banyak. Tahun lalu misalkan 370 orang yang ditangkap dan kasusnya hanya sedikit. Ya, artinya sebetulnya dan setidaknya bisa. Tapi ini memang ada satu hal yang menjadi PR gitu ya, tantangan di bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini bulan-bulan gitu ya. Menurut saya satu tantangan yang penting juga untuk dilihat bagi aparat intelijen kita adalah bagaimana terus mengupdate, modernisasi teknologi yang dimiliki untuk deteksi dini ya, deteksi dini sehingga aksi-aksi terorisme yang akan terjadi itu dapat dicegah gitu. Menurut saya sih seperti itu. Okay. Ya memang kita kritik ada persoalan gitu ya, ada kecolongan karena kan pergerakannya individu ya, Mas Iqbal ya. Beberapa pergerakan yang individu itu walaupun pasti ada koneksi jaringan gitu ya. Okay. Itu dengan individu sendiri ini relatif memang kalau kita lihat catatannya tahun-tahun sebelumnya memang relatif berhasil gitu ya, relatif berhasil dan sulit sekali diendus. Oleh karenanya memang modernisasi teknologi itu menjadi sangat penting bagi aparat penegak hukum kita dan keamanan kita. Gitu. Baik, lagi-lagi soal pengawasan, lalu juga bagaimana kita sebagai warga juga bisa mendapatkan informasi yang memilah begitu mana yang benar dan mana yang salah begitu. Terima kasih Pak Muhammad Syauky, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Sama-sama, Mas Iqbal.